Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabrina Ilun Tangkirana dengan NIM akhir 2104. Saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat. Untuk soal nomor 1, di sini ada baris pertama, and input, int input digunakan untuk meminta jumlah barang yang akan dihitung nilainya. Setelah itu, ada variabel total sama dengan 0,0. Ini berfungsi untuk menyimpan akumulasi total harga dan menggunakan tipe float agar bisa menampung angka desimal. Setelah itu, ada perulangan for in range. Nah, ini program akan meminta input harga sebanyak sebanyak n-nya ini, sebanyak beberapa kali. Setelah itu ada harga float input. Ini digunakan untuk menerima harga barang dan mengubahnya menjadi float agar mendukung nilai desimal seperti. Setelah itu, ada total. Di sini ada total plus total tambah sama dengan harga. Ini setiap harga yang dimasukkan akan dijumlahkan ke dalam variabel total total menggunakan total plus sama dengan harga. Nah, setelah itu semua harga dimasukkan, program menampilkan hasil akhir dengan print total belanja yaitu total ini, total dari sini. Setelah itu, pada soal nomor 2 ada pesanan sama dengan input dan input titik split. Program meminta pengguna memasukkan daftar pesanan dalam satu baris, lalu memisahkan menjadi list dengan metode split. Setelah itu ada jumlah menu. Ini membuat dictionary kosong untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap menu. Setelah itu ada for menu in pesanan. Ini untuk mengecek setiap menu dalam daftar pesanan. Jika menu sudah ada di jumlah menu, maka nilainya akan ditambah 1. Jika menu belum ada, maka menu tersebut ditambah ke dictionary dengan nilai awal 1. Setelah itu, hasil akhirnya adalah dictionary yang berisi menu dan jumlah pesanannya. Setelah itu, di sini ada menu populer sama dengan none dan maksimum 0. Ini inisialisasi variabel untuk menyimpan nama menu yang paling populer dan jumlah pesan tertingginya. Setelah itu ada perulangan jumlah menu untuk mengecek setiap menu dalam dictionary untuk mencari menu dengan jumlah pesanan terbesar. Setelah itu, maksimum, maka maksimum diperbarui dan menu populer di-set menjadi menu tersebut. Setelah itu ada print menu populer. Ini menampilkan nama menu yang paling banyak dipesan. Setelah itu, pada soal nomor 3, ini ada N sama dengan int input ini, program meminta jumlah kata yang akan dimasukkan. Setelah itu ada kata count. Ini membuat dictionary kosong untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap kata. Setelah itu ada urutan kata, membuat list kosong untuk menyimpan urutan kata berdasarkan kemunculan pertama. Setelah itu ada perulangan for i in range. Nah, ini untuk membaca setiap kata sebanyak n ini. Setelah itu ada kata sama dengan input titik strip. Ini digunakan untuk membaca kata dan menghapus spasi berlebih. Setelah itu, jika kata belum pernah muncul, maka kata ditambahkan ke list urutan kata. Nilainya dictionary kata count inisialisasikan dengan 1. Setelah itu, jika kata sudah pernah muncul, maka nilainya di kata count ditambah 1. Setelah itu, ada print line urutan kata. Ini menampilkan jumlah banyak kata unik, yaitu banyaknya kata berbeda yang muncul. Nah, setelah itu, pada bagian akhir ini ada hasil untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap kata. For kata in urutan kata ini untuk akan mengambil nilai dari kata count tadi dan menambahkan ke dalam list hasilnya. Setelah itu kita print hasilnya untuk mengambilkan daftar jumlah kemunculan pada setiap kata yang sesuai urutan jumlahnya, hasil aslinya. Pada soal nomor 4, di sini ini seperti biasa program meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat n yang akan menjadi batas atas perulangan. Setelah itu ada for i in range. Program memasukkan perulangan dari angka 1 sampai n. Setelah itu, di dalam perulangan terdapat kondisi percabangan yaitu if yaitu ini. Nah, jika i
kelipatan 3, maka program akan mencetak karakter tanda pagar sebanyak I. Setelah itu, jika jika bukan kelipatan 3, maka akan mencetak tanda bintang seperti ini sebanyak ini. Setelah itu pada soal terakhir, pada soal nomor 5, yaitu seperti biasa, program akan meminta jumlah password. Di sini jumlah password yang akan dicek. Setelah itu ada kuat sama dengan sedang ini. Ini inisialisasi variabel perhitungan untuk masing-masing kategori kekuatan password. Setelah itu ada simbol. Simbolnya seperti ini. Ini menentukan daftar simbol yang dianggap menambah kekuatan password. Setelah itu ada for in range. Nah, ini program membaca password satu persatu dari input. Setelah itu, setiap password akan diuji dan diberi skor awal 0. Nah, setelah itu penilaian berdasarkan kriteria panjang jika kurang dari 8, maka skornya plus sama dengan 2. Jika menggunakan huruf besar, maka nanti skornya plus sama dengan 1. Dan jika menggunakan huruf kecil, sama dengan skornya nanti akan plus sama dengan 1. Dan jika menggunakan digit atau angka, ini menambah skor plus 1 juga. Setelah itu, jika menggunakan simbol, ini akan menambah skor plus 2. Nah, ini menentukan kategori skornya. Nah, ini jika skor kurang dari sama dengan 6, kategori kuat. Ditambah plus 1. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, ini untuk print password, terus kurang kategori. Setelah itu untuk outputnya, ini ada print rekapitulasi, print kuat, print sedang, dan print lemah. Print sangat lemah. Seperti itu. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang sempurna. Terima kasih.